Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Ibu Fitra Desi Naekan selaku dosen penguji atau pembimbing pada sidang laporan magang pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan melakukan sidang laporan magang dikarenakan saya sakit sebelum melakukan perjanjian di hari Jumat minggu kedua kemarin. Baik, untuk kesempatan pada pagi hari ini saya akan melakukan paparan hasil laporan magang saya yang berjudul tentang mengungkap keberhasilan peningkatan kinerja karyawan pada pegawai PDAM Tirta Model Kota Semarang Cabang Timur. Untuk slide yang pertama latar belakang masalah. Selama saya melakukan observasi di PDAM Kantor Cabang Timur, ditemukan data pendukung terkait penilaian kinerja karyawan dan bisa dilihat pada layar terdapat tabel data penilaian kinerja karyawan dan gambar kurva penilaian kinerja karyawan. Berdasarkan gambar dan tabel penilaian kinerja karyawan dijelaskan pada tahun 2022 kinerja karyawan PDAM Semarang Cabang Timur tergolong sangat buruk, yang artinya dalam menyelesaikan pekerjaannya kurang baik, di mana kondisi tersebut disebabkan ada dua faktor. Yang pertama ada dari segi faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri ada dari lingkungan, kondisi ruangan lingkungan yang kotor, dan yang kedua dari segi kondisi lingkungan partner kerja yang buruk. Selain dari kondisi lingkungan, ada juga dari segi gaya kepemimpinan. Pada tahun 2022, pemimpin dari PDAM Kantor Cabang Timur memiliki sifat yang kurang baik terhadap bawahannya, yang artinya kurangnya memberikan nasihat atau arahan dan bimbingan kepada bawahannya yang melakukan kesalahan. Selain itu ada juga sifatnya tidak mengambil keputusan terhadap perbaikan penilaian kinerja karyawan yang buruk pada tahun 2022. Selain kondisi tersebut bisa dilihat pada tahun 2023-2024 penilaian kinerja karyawan mengalami sedikit peningkatan dari kondisi tahun sebelumnya. Di mana penyebab kenaikan tersebut? Yang pertama ada pergantian gaya kepemimpinan. Pada tahun 2023-2024 pemimpin PDAM tersebut diganti dengan yang memiliki sifat peduli terhadap karyawannya dan melakukan perbaikan penilaian kinerja. Selain melakukan perbaikan penilaian, ada juga strategi memberikan kompensasi atas apresiasi kepada peningkatan penilaian kinerja karyawan pada tahun sebelumnya. Dari kondisi tersebut, saya tertarik untuk mengangkat judul tentang mengungkap keberhasilan peningkatan kinerja karyawan pegawai PDAM Semarang Kantor Cabang Timur. Untuk slide selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah sendiri bagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja karyawan PDAM Semarang Cabang Timur. Yang kedua, bagaimana strategi yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan. Poin selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja karyawan PDAM Semarang Cabang Timur. Dan yang kedua, menganalisis strategi yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan PDAM Semarang Cabang Timur. Poin selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis yang pertama ada peneliti akan memberikan pemahamannya lebih mendalam tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja karyawan PDAM Semarang Cabang Timur. Yang kedua, sebagai referensi guna bagi peneliti atau praktisi lainnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai peningkatan kinerja karyawan di PDAM Semarang Cabang Timur.
Manfaat yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis bagi menjadi dua, yang pertama bagi pimpinan diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam mempertahankan strategi kinerja karyawan PDAM Semarang Cabang Timur. Yang kedua, bagi karyawan diharapkan menjadi acuan perbandingan dalam memilih pelatihan program untuk meningkatkan kinerja karyawan di PDAM Semarang Cabang Timur. Baik, untuk slide selanjutnya ada slide kajian pustaka. Kajian pustaka sendiri memiliki beberapa poin. Yang pertama ada pengertian kinerja karyawan. Kinerja karyawan sendiri menurut pendapat para ahli, menurut pendapat Helala pada tahun 2024, kinerja karyawan merupakan kemampuan dan upaya karyawan dalam pencapaian tujuan organisasi yang dibentuk melalui pemimpin yang memberikan perhatian ke karyawannya dan dari lingkungan kerja yang mendukung karyawannya dalam bekerja. Dari pendapat lainnya, menurut Aisyah pada tahun 2025 kinerja merupakan seberapa baik seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya yang berkontribusi pada lingkungan kerja dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Bisa disimpulkan menurut pendapat para ahli bahwasanya kinerja karyawan merupakan kemampuan dan upaya karyawan dalam pencapaian tujuan organisasi yang dibentuk melalui pemimpin dan kondisi lingkungan kerja guna mencapaikan tujuan dari organisasi tersebut. Untuk poin selanjutnya ada indikator kinerja. Indikator kinerja menurut pendapat Robbins pada tahun 2015 dalam artikel yang ditulis Arifin dan Darmadia 2024 ada 6 indikator yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama ada kualitas, yang kedua ada kuantitas, yang ketiga ada ketepatan waktu, yang keempat ada efektivitas, yang kelima ada kemandirian, dan yang keenam ada komitmen kerja. Poin selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut pendapat Lukito pada tahun 2025 dibagi menjadi 5, diantaranya gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan, yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada kompensasi, yang ketiga ada kepuasan kerja, dan yang kelima ada lingkungan kerja. Baik, untuk poin selanjutnya ada strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Untuk strategi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan menurut pendapat Kalogianitis pada tahun 2025 menjelaskan bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan komponen penting dalam sistem penilaian kinerja karyawan. Pada pelatihan dan pengembangan memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang guna untuk melakukan pekerjaannya. Yang kedua adalah membangun perilaku kerjasama. Menurut pendapat Wonder pada tahun 2024 menjelaskan menciptakan lingkungan kerja sama yang mendukung antar karyawan, di mana setiap individu merasa dihargai dan terdorong untuk saling membantu dalam menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga ada rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan menurut Alizade Majid pada tahun 2024 merupakan metode manajemen sumber daya manusia yang melibatkan perpindahan karyawan dari satu divisi ke divisi lainnya guna untuk memperluas pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman karyawan. Baik, untuk slide selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Govender pada tahun 2021 menunjukkan adanya hubungan positif antara evaluasi pelatihan dan peningkatan kinerja karyawan. Dan penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Rahman pada tahun 2023 menunjukkan bahwa ada 4 faktor yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Yang pertama adalah kompensasi, yang kedua ada kompetensi, yang ketiga ada kepemimpinan, dan yang keempat ada motivasi. Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Darmawati pada tahun 2023 menunjukkan bahwa ada 6 strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Di antaranya pendidikan, pelatihan, pemberian motivasi kerja, penyusunan rencana pengembangan karir, penempatan jabatan yang sesuai skill, dan penilaian kinerja. Penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Sofi Nur Fauzia dan Muji Puswinarno pada tahun 2024 menunjukkan bahwa
pelatihan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian yang kelima yang dilakukan oleh Agung pada tahun 2022 menunjukkan bahwa ada faktor dari manajemen risiko yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Baik, untuk slide selanjutnya adalah metode penelitian. Poin yang pertama ada desain penelitian. Pada desain penelitian ini saya menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Tujuannya ingin mengetahui secara lebih dalam strategi apa yang telah diterapkan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja karyawan. Selanjutnya ada objek dan lokasi. Objeknya ada para karyawan PT Semarang kantor cabang Timur. Lokasinya di Jalan Parasit Raya, Logosari Kulon, Kecamatan Kedung, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya ambil menggunakan metode observasi dan metode wawancara. Poin selanjutnya dari instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang saya ambil menggunakan 3. Yang pertama pertemuan wawancara, yang kedua ada panduan observasi, yang ketiga dan buku catatan. Poin selanjutnya ada teknik analisis data. Pada penelitian ini saya menggunakan teknik analisis triangulasi. Triangulasi sendiri itu merupakan teknik uji validitas data untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu informasi tersebut. Untuk triangulasi sendiri yang saya lakukan menggunakan 2 jenis, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil uji kualitas data menggunakan metode triangulasi sumber. Yang pertama terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Berdasarkan informasi pertama menunjukkan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya lingkungan kerja dan fasilitas tempat kerja. Informasi kedua menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya lingkungan kerja, fasilitas, dan gaya kepemimpinan. Informasi ketiga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan antaranya lingkungan kerja. Dan informasi keempat ada menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya kemampuan kerja dan gaya kepemimpinan. Selanjutnya ada terkait strategi meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan informasi pertama menunjukkan bahwasanya strategi yang diterapkan diantaranya menciptakan pelatihan kerja, memberikan kompensasi, melakukan penilaian kinerja. Untuk informasi kedua menjelaskan bahwa strategi yang diterapkan diantaranya memberikan pengarahan kepada karyawan, memenuhi hak karyawan, dan mengadakan pelatihan. Untuk informasi ketiga menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan diantaranya mengikuti pelatihan kerja yang disediakan oleh kantor dan media sosial. Untuk informasi terakhir, beliau menjelaskan juga strategi yang dilakukan diantaranya mengikuti berbagai pelatihan kerja yang disediakan oleh kantor dan media sosial. Selanjutnya menggunakan triangulasi metode. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, faktor pertama lingkungan kerja berdasarkan observasi peneliti. Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah lingkungan kerja yang harmonis. Yang kedua ada faktor fasilitas kerja. Berdasarkan observasi peneliti, diperlukan adanya fasilitas yang memadai demi menjaga keberlangsungan produktivitas dalam pekerjaan. Untuk faktor ketiga gaya kepemimpinan, berdasarkan observasi peneliti, gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Untuk faktor yang keempat ada kemampuan bekerja. Setiap karyawan di bidang kantor cabang Timur memiliki kemampuannya sendiri-sendiri. Untuk selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang pertama dengan mengadakan pelatihan berdasarkan observasi peneliti. Banyak karyawan PT kantor cabang Timur mengikuti pelatihan atau training kelas setiap dari Senin pada jam 8 pagi. Untuk yang kedua dengan memberikan pengarahan kepada karyawan berdasarkan observasi peneliti. Meskipun sudah lama bekerja, karyawan pasti akan mengalami kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya. Hal tersebut akan memberikan teguran kepada karyawan agar tidak diulangi kembali. Yang ketiga dengan memberikan kompensasi berdasarkan observasi peneliti. Berdasarkan kompensasi yang diberikan berbentuk seperti THR tiap tahun. Ini selanjutnya melakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja sangat diperlukan dalam perusahaan guna untuk mengetahui sebagaimana tolak ukur target yang didapatkan setiap perusahaan. Untuk slide terakhir ada kesimpulan berdasarkan peneliti yang dilakukan oleh saya, maka diperoleh hasil bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya kinerja karyawan diantaranya lingkungan kerja, fasilitas kerja, dan gaya kepemimpinan dan kemampuan bekerja. Sedangkan strategi dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan diantaranya ada pelatihan kerja, memberikan pengarahan kepada karyawan, memberikan kompensasi yang sesuai dengan kontribusi karyawan, dan melakukan penilaian kinerja karyawan. Untuk sarannya sendiri,
pada kantor Sabang Timur sebaiknya selalu mengupgrade fasilitas kerja yang mendukung serta menaikkan gaji karyawannya guna mendukung kinerja karyawan agar target yang masuk juga semakin bertambah. Sekian dari paparan sidang pada pagi ini, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.